sama langit ya, bahwa Habib itu tuh bukan keturunannya Nabi. Dan harusnya ya kayak begitu. Di Indonesia itu masa depan itu ya kayak begitu. Kalau Habib ketemu sama kiai-kiai Nusantara, dia harus cium tangan. Karena dia itu bukan keturunan Nabi yang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Jaini di vlog gue ya, yang keberapa ya, nggak tahu lah yang keberapa. What's up malasan-malasan internasional, apakah ente masih istiqomah dalam dalam kemalasannya untuk berbuat maksiat? Alhamdulillah kalau ente masih istiqomah. Sekarang gue pengen ngebahas ini ya, ketika kiai kampung, kiai Nusantara dicium tangannya oleh Habib. Jadi gini, oh ini kejadiannya itu sekitar 1 tahun yang lalu ya, sekitar 1 tahun yang lalu lah. Ada kiai Nusantara namanya Gus Tuba. Dia ya kiai muda lah, umurnya paling di bawah gue gitu ya, sekitar 30 sampai 40-an gitu. Waktu dia ngadirin suatu acara, tiba-tiba di situ ada Habib lagi di kursi roda. Dengan sombongnya dia ngulurin tangannya. Akhirnya habis dia diulurin tangannya, terus tangannya dia itu dicium sama Habib tersebut. Habibnya kalau nggak salah namanya Habib Abdul Qadir ya, Abdul Qadir dari daerah Jawa Timur ya kalau nggak salah. Nah, akhirnya gue baca tuh komentar-komentarnya tuh di bawah tuh, gila banyak banget tuh yang ngehujat Gus Tuba ya. Dibilang dia nggak punya adab lah, nggak punya etika lah, terus nggak hormat sama yang lebih tua dan lebih berilmu lah, beginilah begitulah apa segala macam. Dan emang sepintas nih kalau kita lihat nih, kalau kita lihat dari kasat mata tuh kelihatannya nih Gus Tuba ini orangnya sombong ya, orangnya belagu, orangnya minta dihormatin. Terus dia kalau ceramah juga kadang-kadang dibuka baju atasnya gitu, terus dia ceramah lah apalah segala macem lah. Akhirnya gue cari tahu nih siapa yang di Gus Tuba nih. Ternyata Gus Tuba itu tuh anaknya Gus Robert. Gus Robert itu anaknya Gusmi. Gusmi itu salah satu wali yang terkenal di Indonesia, dan dia emang wali, dan beberapa ulama juga bilang beliau itu wali besar lah. Dan dia itu salah satu muridnya Nabi Khidir. Jadi ada 4 muridnya Nabi Khidir. Gusmi, nah yang paling buntot itu namanya Bunyai Nurasana Watu Congol. Jadi saling berkaitan lah ya, kalau gue bilang ya, semua itu saling berkaitan. Bunyai Nurasana Watu Congol itu ya di Magelang, yang kemarin nyuruh Pak Kiai suruh datengin Pak Ganjar gitu ya. Akhirnya Pak Kiai datang ke sono, ke Pak Ganjar, disuruh mendeklarasikan di Pleret. Ternyata Pak Ganjar itu nggak mau mendeklarasikan dirinya di Pleret, apa segala macam. Akhirnya Gus Fuad dan kawan-kawan tuh menarik dukungan dirinya itu ke Pak Ganjar. Nah, di sini terbagi dua lah, ada orang pinter, ada orang blow on. Yang orang blow on ngomongnya gini, wih Nabi Khidir tuh yang ngedukung Pak Ganjar tuh, yang didukung Nabi Khidir tuh akhirnya nggak jadi itu, begini gitu. Kecuali gini ya, kalau Ganjarnya itu, Pak Ganjarnya itu datang ke Pleret mendeklarasi dan pakai itu ngedukung, semua ngedukung apa segala macam, nggak jadi, wajar lah lu nyalain Nabi Khidir, wajar lah lu nyalain Gus Fuad. Sekarang kan Pak Kiai nggak ngedukung, menarik dukungannya. Terus Gus Paki juga sama calon ibu negara waktu kemarin, calon ibu negara, kalau sekarang mah enggak, udah terjadi ya, Pak Prabowo dicuekin kan waktu di Jawa Timur, dan akhirnya sebelum pemilihan kan menarik dukungannya kan. Nah, kalau orang pintar berpikirnya begini, karena Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu nggak mau datang ke Pleret, akhirnya suaranya dia itu nyungsep, dan suara partai sama suara presiden yang didukung nih, kejadiannya suara presiden yang didukung nyungsep di bawah suara partai ya baru sekarang ini fenomena, gue bilang. Nah, kalau orang pintar ya berpikirnya kayak begitu ya. Gue nggak ngebelain pakai, gue nggak ngebelain apa segala macam. Cuman yang namanya kalau otoritas spiritual itu tuh udah nyuruh ya itu. Balik lagi lah ke Gus Tuba. Dengan berjalannya waktu, akhirnya persepsi orang itu yang salah mengenai Gus Tuba itu akhirnya sekarang bingung. Wah, apakah Gus Tuba itu wali? Wallahu alam bisawab gitu. Cuma kalau gue ngeliat statementnya dia dari itu apa segala macam tuh, kayaknya sih dia udah dikasih tahu sama
sama langit ya, bahwa Habib itu tuh bukan keturunannya Nabi. Dan harusnya ya kayak begitu. Di Indonesia itu masa depan itu ya kayak begitu. Kalau Habib ketemu sama kiai-kiai Nusantara, dia harus cium tangan, karena dia itu bukan keturunan Nabi yang asli. Aku ngomong kayak begini bodo amat lah, orang faktanya ada, datanya ada, semuanya ada gitu, segala macam. Harusnya tuh kayak begitu. Harusnya kayak kampung tuh dicium tangannya sama Habib, bukan kebalik. Habib dihormatin, makan duren, habis sisa jigongnya dijilatin sama itunya. Bagus kagak muntah, bagus tuh pada kagak step. Gila kan? Habib makan duren, duren dikasih bekas mulutnya. Wah, berkah, berkah, berkah. Tai ledik berkah. Yang ada tuh pulang dari sana lu mencret-mencret lu. Orang banyak bakteri tuh di bibirnya dia. Nggak ada lah, udah lah sekarang orang Indonesia jangan ada yang mau digoblokin lagi sama yang namanya Habib. Habib ternyata Habib itu bukan keturunannya Nabi. Habib itu keturunannya Ubaidillah dan Balawi apa segala macem. Wah, itu mah udah dibahas dari kapan tahu lah. Ntar kedepannya kita nih. Nah, terus nih abis vlog ini nih, ntar gue pengen ngevlog lagi nih. Ada penipuan mengasli. Gue ngomong kayak begini bodo amat lah, orang faktanya ada, datanya ada, semuanya ada gitu, apa segala macam. Harusnya tuh kayak begitu. Harusnya kayak kampung tuh dicium tangannya sama Habib, bukan kebalik. Habib dihormatin, makan duren, habis sisa jigongnya dijilatin sama itunya. Bagus kagak muntah, bagus tuh pada kagak step. Gila kan? Habib makan duren, duren dikasih bekas mulutnya. Wah, berkah, berkah, berkah. Tai ledik berkah. Yang ada tuh pulang dari sana lu mencret-mencret lu. Orang banyak bakteri tuh di bibirnya dia. Nggak ada lah, udah lah sekarang orang Indonesia jangan ada yang mau digoblokin lagi sama yang namanya Habib. Habib ternyata Habib itu bukan keturunannya Nabi. Habib itu keturunannya Ubaidillah dan Balawi apa segala macem. Wah, itu mah udah dibahas dari kapan tahu lah. Ntar kedepannya kita nih. Nah, terus nih abis vlog ini nih, ntar gue pengen ngevlog lagi nih. Ada penipuan mengatasnamakan Robito Alawiyah. Jadi yang pengen jadi Habib itu cuman bayar 4 juta. Gila kan? Itu berarti mendepresiasikan. Habib dulu pengen jadi Habib tuh ratusan juta, sekarang cuma 4 juta. Dan itu juga cuma 6 orang doang korbannya. 4 juta kalau dikasih anak gue jajan buat beli cilok sama seblak paling sebulan habis lah itulah ya. Tapi emang ya ukuran kita pengen jadi Habib ya cuma segitu gitu loh. Tapi apakah ya entahlah, gue bahas ntar detailnya di vlog gue selanjutnya. Ya udah gitu aja ya. Vlog dari gue Bang Zaini, manusia yang tidak punya nama baik dan tidak punya harga diri, karena nama gue Zaini bukan baik, dan harga diri yang harus punya harga diri cuma Rasulullah. Mungkin gue nggak boleh punya harga diri. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.